Sialan, kenapa sampai ketahuan begini sih? Ini seperti penguntit yang ketahuan memajang foto-foto hasil stalker di dinding kamar. Sudah tidak semua foto masuk kategori bisa dikonsumsi publik, semua umur lagi. Rasanya Aran ingin tenggelam ke dasar kerak bumi saja. Hah? Kau benar-benar tidak tahu malu ya? Berdecak keras sambil menunjuk laptop dengan jari telunjuknya. Aran bahkan berpikir benda tua itu akan pecah kalau sekali lagi ditunjuk sekretaris itu. Bagaimana kau bisa menyimpan foto-foto hasil curianmu ini tanpa rasa bersalah sama sekali? Diam, hanya bisa menggigit bibir tanpa bisa membantah sedikit pun. Apakah menunggu waktu yang tepat untuk mempubliskan ke publik seperti beberapa tahun yang lalu? Sepertinya peringatanku kau anggap main-main ya? Suara sekretarisan lebih dingin dari yang tadi. Dia mengambil HP di sebelahnya, menyala dan terkunci. Buka. Disadarkan HP itu dengan tangan kirinya. Ragu, Aran menerimanya. Matilah aku. Kau sepertinya sudah benar-benar bosan hidup ya? Kau mau menguji sejauh mana aku bisa mengasihanimu? Meletakkan HP dengan suara keras di atas meja. Setelah melihat isinya, Aran terlonjak menyentuh dadanya. Tidak, Tuan. Bangun dari duduk dan berteriak kencang. Suaranya memecah langit-langit kamar. Saya bersumpah, tidak ada niatan mempubliskan foto-foto itu. Di mana kau menyimpan file video yang udah kusuruh untuk dimusnahkan? File aslinya itu. Kembali menggerakkan tangan melihat file-file di laptop. Mengajukan penjelasan Aran. Saya bersumpah, Tuan, saya tidak menyimpan video itu lagi. Semua sudah saya hapus di depan Anda dulu. Han menoleh, masih dengan tatapan tidak percayanya. Apa kau mau aku percaya setelah aku lihat foto-foto ini? Ada puluhan gabungan foto yang berada di layar desktop milik laptop Aran. Gadis itu meremas gemetar ujung bajunya lagi. Alasan apapun tidak akan terdengar masuk akal. Bagaimana ini? Apa yang harus aku katakan? Duduk. Aran langsung duduk di kursinya lagi setelah mendengar suara kata. Apa sejak dulu kau... Tidak, jangan menebak. Jangan menyimpulkan sembarangan. Wajah Aran semakin pucat. Dia menahan napasnya, meremas ujung bajunya. Berdoa sebisa yang dia bisa lakukan. Kalau sampai tebakan Tuan Han benar, dia tidak tahu harus memasang wajah seperti apa. Tidak, Tuan, berteriak keras. Tutup mulutmu, kau mau tuanmu dah terganggu karena teriakanmu? Melihat pintu kamar yang terbuka, walaupun dia sendiri tahu, suara Aran tidak mungkin terdengar sampai kamar dua orang yang sedang dimabuk cinta itu. Maaf, suaranya melemah seketika. Apa kau menyumpahiku dengan melihat foto-foto ini selama kau hidup dalam pelarianmu? Mendengar pertanyaan itu, entah kenapa Aran udah kembali bisa bernapas lega. Wajahnya hanya memucat sudah seperti teraliri darah. Benar, tidak mungkin dia berpikir kalau aku... Aran menghentikan pikirannya untuk membuat kesimpulan. Tuhan, Anda benar sekali. Saya mengutuki Anda setiap hari dengan memandang wajah di layar laptop itu. Setiap hari, setiap waktu, saat saya lelah dan kehilangan akal sehat saya selalu memaki-maki Tuhan dengan melihat wajah-wajah Tuhan. Puas kan? Puas kan? Jelas sekali kan sebenci apa aku padamu? Jadi sudahi interogasimu ini sekarang juga. Apa kau pikir aku suamimu sampai setiap hari kau harus memikirkanku? Hah? Apa? Kenapa kesimpulan macam itu yang kau ambil? Tuan, bukan gitu. Saya tidak memikirkan Anda dalam keadaan senang. Tutup mulutmu dan ikut aku. Han bangun dari duduk, begitu juga Aran. Dia langsung mendekati meja melihat layar depan laptopnya. Bodoh, bodoh. Memaki dirinya sendiri dengan suara yang hanya terdengar di telinganya. Lalu segera mematikan laptop dan HP-nya. Kita mau kemana, Tuan? Bertanya sambil mengejar Han yang sudah sampai di pintu. Laki-laki itu berhenti dan membalikkan badan. Saya tidak akan bertanya lagi, Tuan. Saya masih ingin hidup lama, bertemu dengan laki-laki yang saya cintai, menikah dan punya banyak anak. Hehe. Menjawab dengan ceria, walaupun mendapat balasan wajah kaku dari sekretarisan. Kau sedang apa? Menyatakan perasaanmu padaku? Berbalik dan berjalan tanpa mendengar balasan ataupun melihat wajah tidak percaya Aran. Hah? Kenapa dia? Kenapa aku merasa dia sebenarnya tahu?
mengejar Han dengan perasaan kalut yang tidak bisa disembunyikan. Aran berdiri di dekat mobil dengan pikiran berkecamuk, menunggu si pemilik mobil. Melihat dari kejauhan punggung sekretarisan yang bicara dengan Pak Mun, laki-laki itu terlihat menunjuk villa beberapa kali, lalu Pak Mun menganggukkan kepalanya juga. Mungkin mereka sedang membicarakan Tuan dan Nona, pikir Aran. Alah, napas getir masih keluar masuk hidung dan mulutnya. Dia tahu sikap sekretarisan tadi hanya pura-pura. Tidak mungkin dia tidak mencium keanehan dari sikapnya tadi. Jelas-jelas Aran terlihat sangat kikuk. Bagaimana ini? Aku malu. Menjejakkan kakinya berulang di area trotoar tempat parkir. Aran pasang wajah saat tidak tahu malumu saja. Begitu dia memutuskan setelah berperang dengan urat malunya sendiri. Jangan kikuk atau canggung di depannya. Biasa aja, biasa aja. Menghembuskan napas pelan dan perlahan. Bagaimana aku bisa bersikap biasa saja setelah ini? Masuk. Han memberi perintah saat dia sudah masuk ke dalam mobil dan duduk di belakang kemudi tanpa bertanya sepatah kata pun. Aran mengikuti duduk di kursi depan. Mobil meninggalkan gerbang villa. Menyisa tanda tanya kemana laki-laki ini akan membawanya. Aran melirik pengemudi mobil yang tidak bergeming sama sekali. Suasana hening sampai mereka memasuki jalan raya. Sepanjang mata memandang masih terlihat bibir pantai yang ombaknya menari-nari menampar pantai. Laut selalu menenangkan walaupun hanya dilihat dari kejauhan. Anugerah Tuhan bagi manusia yang layak untuk disyukuri, apalagi saat hatimu sedang dilanda kegalauan. Melihat air yang berkejaran di bibir pantai sudah bisa membuat hati nyaman. Tapi sepertinya Aran kehilangan momen indah itu saat melirik pengemudi mobil yang sepertinya sedikit pun tidak terganggu dengan cuaca atau keadaan sekitarnya. Apa sepanjang jalan kau mau diam begini? Tapi aku harus bicara apa ya? Meluruskan kesalahpahaman? Foto? Bagaimana kalau kesimpulannya semakin menjurus dan aku bahkan tidak bisa mengelak sedikit pun? Tuan, akhirnya si banyak bicara tidak bisa menahan mulutnya. Dia bertanya juga. Hanya itu jawaban Han. Bahkan tanpa berpaling sedikit pun. Kita mau kemana? Pertanyaan standar pembuka obrolan yang dipilih Aran. Sekedar basa-basi memecah kebisuan. Hening, tidak ada jawaban. Walaupun sekedar kata artinya dia tidak akan menjawab. Walaupun pertanyaan diganti ke versi yang lain. Bisa tidak sih dia bersikap normal pada orang lain selain Tuan Saga dan Nona? Tuan Han, apa Tuan Saga masih marah? Kenapa hari ini jadwalnya berubah? Benar, membuat pembicaraan yang tidak ada hubungannya dengan foto jauh lebih baik. Begitulah akhirnya pertanyaannya dipilih Aran. Membicarakan cinta Tuan Saga dan Nona jauh lebih menarik ketimbang pembahasan apapun. Sudahlah, jika dia tidak mengorek mencari tahu, itu jadi lebih baik. Aku akan terus menyimpannya dalam hati saja. Tidak, maksudnya tidak marah kan? Tapi apa yang sekarang mereka lakukan di dalam kamar Tuan? Mata Aran terlihat berkedut setelah menyadari pertanyaannya. Please, jangan dijawab. Aku hanya keceplosan. Aku juga tahu apa yang sedang terjadi di kamar utama villa itu. Wajah Aran memerah dengan sendirinya. Apa kau benar-benar tidak tahu? Menggeleng tidak percaya, tapi mata dan pandangannya masih fokus ke jalanan. Tapi Han terlihat tersenyum tipis. Tentu saja aku tahu. Langsung menutup mulutnya rapat. Saya kan penulis novel, Tuan. Saya udah sering membuat adegan seperti itu. Tertawa garing yang dipaksakan, supaya udara canggung menguap. Ternyata pengalamanmu hanya ada di dunia halu ya? Telak mencibir dengan wajah datar tanpa senyum sama sekali. Aku sudah seperti orang yang berpengalaman dalam urusan cinta saja, Tuan. Ingin sekali Aran mematahkan kepercayaan diri sekretaris Han saat berurusan dengan cinta. Karena dia tahu laki-laki ini tidak pernah terlibat hubungan apapun dengan perempuan. Paling tidak pernah ada tercium media setelah skandal lamaran di TV yang dilakukan nona muda putri stasiun TV XX waktu itu.
Bagaimana dengan Anda, Tuan? Apa Anda tidak tertarik menjalin hubungan dengan wanita? Dek, Aran mengaitkan ke tangannya. Menyesal dengan pertanyaan yang diucapkan, menyinggung tentang cinta dan masa lalu. Sama saja membongkar aibnya sendiri, dan saat dia melirik wajahan, dia mulai melihat raut kerutan tidak suka di mata kanan itu. Terdengar Han menarik napas panjang, diikuti desahan kesal. Benar kan mulutku adalah ranjau hidupku? Arandita? Hah? Dia memanggil nama panjangku. Iya, menjawab dengan suara pelan sekali. Aku tidak tertarik dengan cerita romantis atau kehidupan tentang cinta. Jadi kuharap kau tidak tahu batasanmu. Menatap Aran sekilas yang membuat gadis itu langsung mengalihkan wajahnya. Jaga garis batasmu kalau kau tidak mau terluka. Dia tahu, tidak mungkin dia tidak tahu. Foto-foto tadi bukanlah foto-foto yang aku berikan ke stasiun TV. Itu adalah koleksi pribadiku. Tidak mungkin dia tidak tahu. Tuan, aku tidak... Baguslah, tidak ada sedikit pun perasaanku yang tersisa untuk masa lalu. Jadi jaga sikapmu. Menjawab cepat dengan suara dingin. Udara di dalam mobil benar-benar seperti membeku. Aran sampai merasa susah menghirupnya untuk bernapas. Maaf Tuan. Aran langsung membisu menatap nanar jendela mobil. Melihat jalanan hijau dan pepohonan yang menari-nari tertiup angin. Hanya terlihat beberapa mobil melintas di jalan yang sama yang mereka lalui. Dia menahan ludah, tidak mau lagi membuka mulutnya. Apa yang kau pikirkan Aran? Semua itu juga salahmu. Laki-laki ini menjadi harimau gila karena aku yang membuatnya begitu. Kalau kau menyalahkannya, dirimu lah yang harusnya mendapat hukuman paling berat. Pandangan mata Aran bertemu lagi dengan mimpi yang siang malam mengejarnya dalam pelariannya, dengan kelamnya benang takdir yang terikat antara dirinya dan sekretarisan. Hari itu adalah hari terakhir Aran bekerja di stasiun TV XX sebagai reporter kelas 1 yang tajuk berita dan tulisannya selalu masuk berita utama di jam prime time. Hari itu dia udah menyelesaikan semua berkas berita yang akan naik untuk berita malam. Ruangan kerjanya terlihat sedikit tenggang. Semua orang yang ada di dalamnya sedang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tidak ada yang mendongak dari layar komputer, berusaha berkejaran dengan waktu dan hela napas. Selesai. Menyandarkan kepala ke kursi empuk, Aran mengangkat tangannya menggeliat kanan ke kiri, mengusir penat, pegal, dan lelahnya tubuh. Ada yang mau kopi? Aku mau pergi ke bawah membeli kopi. Semua langsung mendongak dan mengangkat tangan mereka dengan wajah penat dan lelah bercampur iri, karena Aran sudah menyelesaikan pekerjaannya. Baik. Aku bawakan semua, silakan lanjutkan pekerjaan kalian. Tawanya disambut seringai dan beberapa makian di ujung meja. Mengumpati pekerjaannya yang tidak selesai-selesai dari pagi buta tadi. Prak, suara keras pintu terbuka, membuat seisi ruangan langsung terperanjak kaget. Ada yang terdengar memaki mereka berdiri di tempat duduk. Langsung berwajah bias termasuk Aran. Presiden stasiun TV dan sekretarisnya sudah berdiri di depan pintu dengan aura penuh ancaman. Sekelilingnya sedang mengeluarkan aura hitam membunuh. Presiden, termasuk Aran langsung meninggalkan kursi mereka mendekat. Ada apa ini? Kenapa Presiden sampai muncul di ruangan berita? Apa kesalahan yang udah kami lakukan? Tidak, siapa yang sudah membuat kesalahan sefatal ini sampai dia muncul di sini? Semua isi kepala orang-orang yang ada di ruangan saling tumpang tindih. Lupa dengan lelah, kantuk, dan kopi panas yang ingin mereka hirup aromanya. Semua keluar kecuali Aran. Saat sekretaris presiden bicara, kaki Aran udah mulai melemah. Apa ini? Kenapa aku? Apa salah aku? Perihal sekretaris Antarna Group langsung melintas. Apalagi hal yang dia kerjakan di luar lain beritanya selain membuntuti laki-laki itu. Harimau gila Antarna Group yang menakutkan. Tunggu. Mereka berjanji merahasiakan nama aku kan? Mereka tidak mungkin mengkhianatiku kan? Nona,
Semua karyawan satu ruangan Aran saling pandang, bahkan menatap Aran dengan tanda tanya. Mereka terlihat mengangkat bahu sambil bertanya dengan bibir rapat. Aran, apa yang kau lakukan? Kenapa? Apa kau membuat kesalahan pada presiden? Kami tahu kau gila, tapi ini presiden. Kesalahan apa yang sudah kau lakukan? Sementara Aran hanya membisu dan tidak memberikan reaksi apapun. Hanya tangannya yang sedikit bergetar.